Nah, jadi hemoroid itu apa sih sebetulnya? Jadi hemoroid itu sebetulnya adalah pelebaran pada vena. Jadi dia itu yang melebar vena pada plexus hemoroidalis. Jadi bukan usus dia, tapi vena yang ada di daerah tadi anorektal itu. Nah, jadi plexus hemoroidalis ini terletak memang di daerah bawah. Ya, jadi ada yang di daerah anus dan juga ada yang di daerah rektum. Rektum yang rektum bawah. Kita lihat slide. Jadi memang plexus hemoroidalis itu jaringan yang normal, ada di setiap rektum. Ya, jadi di daerah rektum bagian bawah itu ada gumpalan pembuluh darah di situ, dan gumpalan ini memang normal ada di perbatasan antara rektum dan juga anus, sama ada juga sedikit yang kecil itu di daerah anus luar. Ya, dan memang ini berfungsi begitu Bu. Jadi bukan cuma ada di situ doang, tapi ada fungsinya. Memang ada fungsinya ya. Oke. Jadi itu organ yang berguna walaupun ada pembuluh darah di daerah situ. Ya walaupun kalau terjadi hemoroid malah jadi mengganggu dia. Betul. Bisa coba kita lihat ya gambarnya ya. Nah, ini seperti yang bisa dilihat nih. Plexus hemoroidalis itu yang biru tuh. Ada dua kan, ada yang atas dan bawah, itu nanti menentukan hemoroid interna dan eksternanya tuh. Nah, jadi memang itu bantalan ada di sana, dan itu bukan cuma menyuplai darah aja, tapi juga ada fungsi lain. Nah, fungsi lainnya itu bisa kita lihat, coba di ininya, slide berikutnya. Untuk plexusnya ini dia ada beberapa. Jadi kalau digambar tadi kan cuma kiri dan kanan. Betul. Tuh, nah, sebenarnya itu gumpalannya itu ada di arah jam 3, jam 7 dan jam 11 daripada anus. Ini kalau dilihat dari ya posisi seperti inilah, nggak enak bilangnya. Iya. Ya, jadi dari arah itu dilihat, dan di situ adalah tempat plexus hemoroidalis yang besar-besar tuh. Jadi tadi untuk fungsinya yang tadi plexus hemoroidalis atau bantalan pembuluh darah tadi itu sebetulnya dia itu untuk melindungi anus dari situ, lalu juga menjaga kontinensi. Jadi melindungi itu gimana? Kalau misalnya di daerah anus hanya ada otot itu kan dia kaku, kerjanya kontraksi relaksasi gitu. Sedangkan kalau misalnya kotoran yang lewat itu keras, apalagi kalau besar, otomatis setiap kali kita buang air besar iritasi itu. Oh iya, benar-benar. Nah, jadi ini ada bantalan supaya kalau misalnya kotoran bergerak, ada yang menjaga tuh ikut bergerak, dia elastis di sana. Lalu juga menjaga kontinensi, itu maksudnya membantu untuk menahan BAB. Jadi BAB yang sudah tertumpuk di rektum itu sebentar lagi keluar tuh, dibantu ditahan oleh plexus hemoroidalis ini. Jadi bukan hanya otot aja, tapi dia juga bantu nutup gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia membesar, itu pembuluh darahnya bisa keluar sampai masuk ke rongga rektum dan juga kalau kita lihat itu yang ungu, itu yang disebut hemoroid interna, itu yang dari dalam tadi, plexus hemoroidalisnya yang membengkak lalu keluar. Nah, ukuran nanti ada stagingnya tuh macam-macam. Bisa yang tidak kelihatan di luar, sampai bisa ada yang di luar. Lalu kalau yang eksterna tadi kita lihat kan yang di biru-birunya ada yang kecil di luar tuh. Nah, itu biasa yang jadi hemoroid eksterna. Oh, berarti kalau hemoroid yang di dalam itu dia ada tingkatannya ya, Dok? Itu sampai dia masih di dalam sampai hingga dia keluar tuh berarti nanti ada tingkatannya ya? Betul, nanti ada 4 derajatnya, nanti kita lihat sama-sama. Oke, kalau gitu. Oke. Jadi memang untuk penyebab daripada hemoroid ini masih belum jelas. Dalam artian belum jelas itu begini. Kalau misalnya orang bilang kurang makan sayur itu bikin hemoroid, apakah itu penyebab utama? Belum tentu. Ada yang nggak makan sayur sama sekali nggak hemoroid, ya kan? Duduk lama, ada yang kerja lama 12 jam per hari nggak hemoroid, gitu. Jadi ya itu yang dibilang belum pasti. Sedangkan kalau misalnya penyebab pasti ya misalnya nih orang kena kuman TB, ya udah TBC. Nah, jadi penyebabnya adalah kuman tuberkulosis. Kalau hemoroid kita nggak bisa bilang itu penyebabnya pasti itu, karena ada orang melakukan itu atau memang rutinitasnya seperti itu, nggak kena buktinya. Nah, tapi ada beberapa faktor nanti yang bikin resiko-resiko hemoroid itu muncul gitu. Jadi hemoroid sendiri itu sebetulnya berhubungan sama peningkatan tekanan, sama juga gesekan atau iritasi. Ya, nah peningkatan tekanan itu macam-macam. Ya, dari dalam nih, dari dalam perut itu biasanya karena mengejan.
Jadi seperti mengejan batuk-batuk yang lama, atau ya itu yang mungkin BAB Iya, lama. BAB-nya benar-benar kayak keras banget ya dok. Itu atau enggak memang di daerah usus atau enggak daerah anusnya, rektumnya itu ada sumbatan. Biasanya itu kalau misalnya punya penyakit-penyakit seperti tumor, habis itu juga ada prostat. Nah, itu bisa menghambat dia sehingga kalau kotorannya terhambat, dia turunnya tidak lancar, ngejan itu bisa membengkak pembuluh darahnya. Nah, ini juga nih kalau tekanan itu tadi dari dalam, kalau dari luar apa ya biasanya duduk itu kan, ditekan kursi itu. Duduk terlalu lama atau enggak ditekan sama baby pada kehamilan. Gitu. Nah, jadi memang kondisi-kondisinya itu yang bikin aliran balik vena. Jadi seperti tadi bilang ini vena yang melebar. Jadi kalau kita mungkin kan pernah belajar tuh arteri itu pembuluh darah yang dari jantung ke tubuh, vena itu dari tubuh ke jantung. Otomatis ini kan ada sumbatan, darah yang kembali ke jantung tersumbat itu membengkak dia venanya di situ. Buntu kayak kalau selang ditutup lah. Gitu. Jadi ya itu yang bikin peningkatan ukuran daripada hemoroid karena di situ kan gumpalan vena dia. Jadi banyak, bukan cuma satu vena. Mungkin kalau cuma satu vena nggak sampai menggumpal sampai bisa keluar dari dubur, tapi karena di situ gumpalan banyak. Jadi kalau dia membengkak bisa sampai keluar. Lalu ini kita akan lihat faktor risikonya secara lebih mendalam lagi. Tadi kan sempat menyinggung nih. Jadi memang yang nomor satu paling terkenal ya konstipasi atau nahan BAB biasanya ya. Yang jadi, keras banget ya. Tapi ada catatan nih. Jadi bukan hanya konstipasi tapi diare juga bisa kalau bolak-balik ya. Oh, walaupun diare itu kan biasanya cair ya dok. Oh, karena sering berulang ya, misal diare itu bisa sampai 5 kali, 6 kali itu juga bisa menyebabkan dia hemoroid juga. Jadi memang kalau konstipasi seperti yang tadi, kalau misalnya dia itu BAB tahan, pertama menumpuk, otomatis yang lewat besar kotorannya dan itu mendorong bantalan hemoroid tadi. Lalu juga kalau misalnya seperti itu pasti mengejarnya ekstra untuk membuang dia. Bukan cuma penumpukan kotoran tapi gas juga menumpuk. Biasanya kembung-kembung tuh orang-orang. Jadi makan juga gampang muntah juga tuh kalau sudah ada hemoroid itu biasanya. Jadi makan muntah karena di bawah terbuntu. Nah, lalu kalau diare itu memang kotoran yang lewat itu lembek, tidak sekeras atau sebesar itu. Tapi itu biasanya akan meningkatkan pergerakan daripada usus. Sehingga kalau geraknya terlalu ekstrim tadi jatuhnya ke yang iritasi atau enggak kelemahan organ. Karena di situ ya organ-organ ususnya, ototnya otomatis terlalu sering bekerja jadinya anggapannya capek lah. Ini iritasi di situ. Itu. Lalu berikutnya yang terkenal juga diet rendah serat. Ini biasanya jadi nasihat orang tua sejak anak-anak masih kecil ya. Ya selalu tuh diet rendah serat, makan sayur gitu. Iya, tapi biasanya cuma sesuap 2 suap doang dok. Nah, kelahi dulu itu. Chaos dulu ya. Iya. Nah, jadi memang ya benar kalau yang ini yang beredar benar tuh. Kalau memang rendah serat jadi keras, BAB-nya benar. Dan memang kalau misalnya kita konsumsi serat itu lebih sulit untuk dicerna di usus sehingga kerja usus tuh lebih tinggi, lebih ekstra. Akibatnya karena kerjanya ekstra, kotoran yang lewat itu terprosesnya bagus. Jadi begitu sampai di bawah, ya dia sudah lembek gitu. Jadi nggak perlu ekstra buat ngeluarinnya ya dok ya. Betul. Jadi supaya tidak terlalu keras dan tidak terlalu besar. Nah ada kadang yang kebalik sama usus nih. Ada yang kalau misalnya lagi diare dibilang jangan makan serat. Oh ya benar juga karena tadi serat itu sulit dicerna. Jadi kalau misalnya di usus dia itu bikin iritasi kalau lagi tidak sehat. Nah tapi kalau misalnya di bagian rektum sama anus tadi atau bagian hemoroid itu bagus dia. Gitu. Jadi tapi kalau lagi sehat tidak ada infeksi ataupun tidak ada keluhan usus mending makan yang tinggi serat. Betul. Tapi dagingnya jangan lupa juga. Takutnya nanti jadi yang ladies diet tinggi serat jadi serat terus ya. Nah, itu tuh jadi yang biasanya model-model itu kan serat doang tuh makannya buah sayur anemia habis itu udah makan daging. Oke. Orang darah tuh jadinya pingsan kemana-mana. Jadi gampang lemes ya. Ya, lalu juga ini dari kehamilan itu sering banget muncul. Bahkan sebagian besar itu munculnya karena kehamilan pada wanita. Tadinya tidak ada apa-apa, begitu ada hamil, apalagi sudah melahirkan,
mulai hemoroidnya keluar terus karena memang selain penekanan daripada baby di situ kan besar tuh bayi 9 bulan lagi kan lama ya. Betul. Jadi ya pasti akan menekan usus pasti karena memang itu kan organ wanita di depannya. Nah, itu juga terjadi multiplikasi pembuluh darah di situ karena ada makhluk baru. Ya, ada entitas baru di situ, otomatis penyuplainya perlu banyak, pembentukan pembuluh darah banyak, ya otomatis pasti berdampak ke daerah anus juga karena memang kan depan belakang aja. Jadi pembuluh darahnya lebih banyak dan lebih inilah alirannya lebih kencang di situ. Jadi memang kehamilan resiko yang sangat besar untuk terjadi hemoroid gitu. Lalu berikutnya itu obesitas tuh. Jadi kalau obesitas berat badan yang meningkat itu bikin menekan isi perut pasti karena penumpukan lemak pada permukaan perut. Lalu juga biasanya itu identik dengan hiperkolesterol atau enggak minyaknya berlebih tuh. Nah, sedangkan kalau minyak yang berlebih itu bikin pergerakan usus tuh menjadi lambat. Otomatis kalau lambat anggapannya seperti konstipasi, kotorannya menumpuk. Belum lagi ditambah penumpukan gas, BAB-nya sulit tuh. Jadinya ketahan lama ya jatuhnya sama kayak konstipasi lah. Nah, lalu berikutnya usia lanjut. Usia lanjut seperti tadi itu adalah penurunan fungsi-fungsi otot-otot ligamen yang menyokong atau menopang usus, apalagi di daerah anorektal tadi. Otomatis kalau misalnya fungsi itu berkurang, ya tadi ususnya terturun, fungsinya kurang bagus lah. Lalu juga untuk pergerakan kotor akan jadi lambat. Otomatis bikin penumpukan, yaitu mengedan akhirnya ujung-ujungnya. Lalu juga bisa ini sering mengangkat beban berat secara berulang, nge-gym ya bukan tidak boleh olahraga, sehat bagus, iya, nggak apa-apa. Olahraga nge-gym bagus kan harus sesuai dengan porsinya atau kemampuannya ya dok. betul. Jadi yang lagi nge-gym jangan stop nge-gym setelah dengar ini, tetap aja lanjut, cuman sesuai porsi. Nah, betul banget. jadi memang ya nggak usah terlalu yang over, gerakan mengedannya yang penting. Jadi memang untuk beban berat mungkin kalau cuma bicep gitu atau tricep apa mungkin tidak terlalu banyak mengedan. Ya, yang penting gerakan yang mengejannya yang dikurangin itu. Lalu juga ada riwayat keluarga karena memang ini adalah pembuluh darah tadi dan memang di pembuluh darah ya hitungannya turunan lah. Jadi memang tebal tipisnya, kemampuan pergerakannya kan turunan tergantung orang tua kita gitu. Oke, lalu juga ada faktor-faktor karena penyakit nih. Jadi memang ada beberapa penyakit yang bikin penyumbatan atau enggak peningkatan tekanan kayak ini PPOK atau enggak penyakit paru atau obstruksi kronis. Jadi memang itu biasanya batuk terus dan itu lama tuh berbulan-bulan, bahkan ada yang sulit sembuh dia. Nah, otomatis kalau batuk terus ya itu akan hitungannya sama seperti mengejan karena tingkat tekanan daripada di dalam perut itu meningkat dia. Kalau misalnya sering batuk, lalu juga karena ada benda memang di situ kayak prostat, kanker, macam-macam. Nah, lalu juga bisa karena ada ini nih asites. Kalau asites itu cairan di dalam perut. Jadi kalau misalnya ada pun bukan cairan di dalam perut, ya otomatis akan menekan seluruh isi perut, termasuk usus-ususnya apa. Jadi menyempit karena tertekan, pergerakannya sulit, ya kotorannya sampai ke bawah atau ke anorektalnya lama jadinya konstipasi. Makanya tadi nomor 1 konstipasi karena konstipasi itu kan ya itu paling sering tuh. Jadi wah susah BAB entah apa sebabnya karena ditahan atau karena penyakit, ya ujung-ujungnya hemoroid biasanya. Lalu ini yang terakhir yang jarang orang menyebutkan, iya. Ya seks anal. Jadi ya kalau seks anal kita tahu ya tidak usah diceritakan. Jadi memang kalau itu kan ada gesekan di sana, jadinya iritasi, akan ada kerusakan jaringan. Lalu juga biasanya kalau misalnya yang seks anal itu kan ada penekanan juga, ya ada gerakan-gerakan tertentu yang menyebabkan penekanan atau dorongan lah ya. Paham. Ya karena didorong tuh dengan lama, dengan sering ya, otomatis ada penyumbatan juga vena di situ, ya bisa bikin hemoroid juga. Jadi tadi yang nge-gym juga jaga-jaga. Iya, betul. Oke. Kita lihat lagi berikutnya, ini gejalanya ya. Mungkin lebih familiar dengan benjolan nih biasanya, benjolan atau enggak darah. Orang-orang kan familiarnya hanya dengan dua itu. Jadi memang kalau untuk gejalanya benar perdarahan, terutama kalau setelah BAB.
gitu. Jadi kalau misalnya memang ini darah munculnya tiap habis BAB nih, ya kemungkinan besar hemoroid gitu. Kalau ada penyakit-penyakit lain yang keluar darah ada juga tuh kayak kanker apa. Tapi itu biasanya terus-menerus, dia tidak terpengaruh dengan BAB. Oh, jadi di saat kita tidak ada kegiatan BAB kayak gitu, kemungkinan keluar darah itu bisa juga kemungkinan ke apa tadi, kanker gitu. Kanker bisa. Oke. Jadi memang kalau kanker ya kita nggak BAB nih, baring aja tenang-tenang, nggak ada mulus, nggak ada apa, tiba-tiba keluar darah banyak. Jadi kalau untuk hemoroid keluar darah tanpa BAB juga bisa, tapi pada saat BAB dia akan keluar lebih banyak atau ya pokoknya terpengaruh dengan BAB. Berarti setiap BAB itu kan setiap terkena gesekan dari si fesesnya atau kotorannya itu mungkin dari situ ya, Dok? Salah satunya, ini karena pelebarannya. Jadi memang itu kan pembuluh darah isinya darah ya. Ya kalau melebar otomatis jadinya renggang, sela-selanya darah bisa keluar di situ, bocor anggapannya. Karena dia merenggang pori-porinya. Nah, lalu juga ada benjolan. Benjolan benar bisa di luar anus, bisa juga di dalam anus. Cuma dalam anus kan jarang bisa. Iya. Banyak orang takut untuk meraba di bagian dalam anus. Betul. Nah, buat teman-teman yang ngerasa kok tiap duduk kayak nggak nyaman atau sakit atau tiap BAB keluar darah tuh, terus mungkin ngerasa oh kayaknya ini ambeien atau wasir ya atau hemoroid, terus nggak berani nih buat ngecek sendiri, bisa banget buat berobat kok ya. Kalau apa mungkin malu atau gimana ya, ke dokter lah yang sesuai dengan jenis kelamin. Misalnya saya cowok ketemu sama dokter Jansen, atau ke perempuan yang ke dokter perempuan, biar sama-sama enak lah ya, Dok. Betul ya, biar tidak ada yang kejadian tidak diinginkan. Betul banget ya. Jadi juga kalau misalnya mau dicek selain sama nakes ya sama family masih oke. Nah ya, oh iya. Asal jangan yang di luar itu ya. Minta dicekkan dubur sama tetangga ya jangan. Iya. Ya. Nah, terus di luar gejala dua itu, nah ini yang kadang orang tidak sadar bahwa itu adalah hemoroid. Jadi gatal, iritasi di daerah duburnya itu bisa merah, kadang ada nyeri-nyeri, perih-perih. Nah itu juga bisa gejala hemoroid, kan sering tuh di daerah dubur, kadang terasa gatal. Nah biasanya orang malah mikirnya cacingan rata-rata. Iya benar. Gatal dikit cacingan, gatal dikit cacingan, padahal orang gemuk. Iya. Nah, cacingan. Nah, lalu juga bisa keluar cairan, kotoran atau enggak lendir. Biasanya gampangnya lihat ini nih di CD-nya. Jadi kalau misalnya sering gatal-gatal, habis itu kalau buka CD loh kok kayak ada bekas, maaf ya, kayak ada bekas kotoran, coklat-coklat atau enggak kayak basah-basah, lembab. Ya itu bukan keringat, mungkin itu hemoroid. Gitu. Karena kalau keringat kan ya lebih banyak biasanya kalau di daerah sangkangan, bukan di daerah dubur. Jadi kan memang kalau daerah duburnya sering terasa basah, lalu juga apalagi kalau sampai ke CD-nya ya kemungkinan itu hemoroid, apalagi kalau darah, oh ya so pasti hemoroid. Oke. Kita lihat ya. Nah ini ya tadi ya ada kesulitan untuk membersihkannya karena tadi ada cairan yang keluar, bahkan saat tidak BAB dia bisa keluar karena fungsi menutup bantalannya tadi dia tidak bisa menutup bagus. Mungkin kalau masih dalam kondisi yang normal dia nutupnya bagus. Otot-otot ada sphincter namanya, itu otot seperti cincin, itu untuk seperti katup dia supaya menahan BAB jangan keluar. Nah kalau masih pada posisinya masing-masing ya sphincternya bisa menutup sempurna, lalu juga hemoroidnya masih di atas. Tapi kalau hemoroidnya sudah besar, otomatis hemoroidnya menghambat sphincter untuk nutup full. Ya akan ada celah-celah di situ, ya, kotoran-kotoran keluar, ada cairan keluar di situ. Lalu juga ada pembengkakan. Nah itu tuh dalaman biasanya ada noda di sana, ada gatal, daerah anus, perdarahan ya sudah dikira semua orang lah ya. Kalau perdarahan, nyeri sama benjolan ya. Oke, coba kita lihat lagi yang berikutnya. Oke, ini ya. Jadi memang untuk klasifikasi itu ada yang internal sama eksternal. Dia seperti yang digambar tadi, yang pembuluh darah atau plexus hemoroidnya kan ada yang di atas atau di bawah tadi itu. Nah, jadi itu yang menentukan dia internal atau eksternal. Kalau memang di medis kita membaginya itu berdasarkan di atas atau di bawah linea dentata tadi. Nah, kalau misalnya internal, eksternal memang cukup mudah dibedakan sebetulnya. Karena kalau misalnya eksternal dia terlihat dari luar tuh, jadi memang di daerah-daerah luar dubur dia dekat kulit gitu. Dan biasanya kalau yang eksternal itu nyeri dia. Nah, tiap lagi duduk atau ya disentuh itu nyeri biasanya, nyeri. Lalu kalau yang internal itu dari dalam,
warnanya biasanya agak beda tuh. Kalau yang eksternal memang kayak agak-agak warna kulit, kalau yang internal itu betul-betul kayak warna memar, kayak pembuluh darah, kayak daging, tapi dia agak biru-biru kayak pembuluh darah gitu tuh. Nah, dan itu biasanya nggak nyeri kecuali ada penggumpalan darah di situ dia. Kalau ada penggumpalan darah, biasanya nyerinya baru muncul gitu. Coba kita lihat ya berikutnya. Nih, kalau misalnya yang internal tadi itu dia itu ada di dalam. Jadi plexus hemorrhoidalis yang di atas itu di atas ini dentata. Nah, dentata itu tadi mungkin yang udah ingat atau belum sempat mengikuti di awal tadi, itu adalah batas antara rektum dan juga anus dia di atas itu yang menyebabkan hemoroid yang internal. Sedangkan kalau yang eksternal itu yang di bawahnya atau di luar. Rata-rata itu kalau bisa dilihat kayak di gambar itu kan yang eksternal dari luar tuh, gumpalan yang luar gitu. Nah ini ya contohnya yang eksternal, kan kelihatan tuh kayak dari kulit luar tuh. Iya. Nggak Bukan seperti keluar dari dalamnya ya, dok. Iya, Memang sudah di luarnya langsung ya. Tuh merah, basah itu, tuh basah itu bukan keringat tuh. Ya, itu basah pasti cairan yang dari dalam anusnya gitu. Terus yang interna ini, nah kan kalau dilihat tuh warnanya agak kayak pembuluh darah tuh, jadi agak kayak memar-memar lah kalau kita bilang kan, agak biru-biru, suram-suram gitu. Nah ini interna, ini dilihat tuh, lihatnya pakai alat ini anoskop nih. Jadi memang seperti ada corong itu dimasukkan lewat dubur itu buat ngecek, dan tidak nyaman, nyeri sih. Sama saya melakukan pemeriksaan, tidak ada yang bilang enak, semua bilang nyeri. Selain pakai itu dok, ada pemeriksaan lain? Ada, biasanya bisa dengan jari, ini yang paling simpel. Jadi rectal touche itu kita dengan nakesnya biasa memasukkan jari ke situ untuk meraba. Memang kalau di situ raba kurang bisa melihat jelas, tapi bisa juga membedakan tuh dari yang kanker atau hemoroid bisa teraba biasanya. Jadi bisa ngebedain ya saat di pemeriksaan itu ya? Bisa. Lalu baru dengan alat, dengan bantu alat ya ini ada anoskop, habis itu ada juga yang proktoskop, rektoskop. Bedanya cuma panjangnya aja. Oke. Ya, jadi anoskop kan memang cuma sampai di daerah anus itu. Yang rektoskop tuh lebih dalam lagi tuh, sampai di dalam rektum, bisa sampai lihat usus besarnya juga biasanya kalau sigmoidnya. Itu. Ya. Lalu untuk pencegahannya gimana sih supaya jangan sampai hemoroid nih? Karena memang kan tadi kalau misalnya sampai ke grade 3, ke grade 4 jatuhnya ujung-ujungnya operasi itu biasanya. Nah ini jadi untuk pencegahannya yang jelas tadi serat, karena memang nasihat ibu nomor 1 ya. Makan sayur, serat. Habis itu juga banyak minum air. Habis itu mungkin kalau nggak suka serat pakai suplemen, kan banyak sudah sekarang untuk yang suplemen serat kayak klorofil dan teman-temannya itu. Ya, lalu juga mengurangi alkohol sama kafein. Ini bisa juga nih menyebabkan hemoroid karena memang itu bikin pergerakan usus melambat dia. Ya, lalu juga untuk toileting atau kebiasaan buang air besarnya. Jadi memang tadi dijadwal kalau bisa sering-sering ya. Kalau bisa sih tiap hari sekali lah minimal. Minimal ya. Ya, tapi ya tadi sampai 3 hari atau 4 hari baru BAB ya. Ya, 3 hari tadi sudah dihitung, batasnya 2 hari berarti. Tiap 2 hari. Ya, minimal tiap 2 hari. Nah, lalu ini jangan terlalu ngejan. Takutnya kalau dikejar waktu, ini di kantor lagi kebelet, habis itu langsung dibuat ngejan kuat-kuat supaya cepat selesai. Ya kalau memang belum terlalu kebelet, ditahan dulu aja. Nanti kalau memang sudah ada rasa mau BAB, barulah dibuat BAB. Tuh, lalu juga olahraga mempengaruhi, karena tadi otot-ototnya, aliran darah. Karena ini kan hemoroid ini kan vena, aliran darah. Jadi kalau aliran darah bagus, ya dia akan lebih kecil risikonya untuk terkena. Lalu juga untuk otot-ototnya kalau kuat kan juga lebih bagus dia untuk menahan ini BAB-nya tadi. Lalu juga menjaga kebersihan daerah anus, karena kalau ada infeksi atau bengkak-bengkak di situ ya pasti mengganggu di sana. Selain aliran darahnya yang kacau, ya akan ada bengkak di dalam daerah-daerah anus itu. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya untuk benjolan di daerah anus, belum tentu hemoroid pastinya, karena masih banyak penyakit lain ya. Jadi kalau hemoroid karena tadi dia itu dari anorektal berhubungan dengan BAB tadi. Jadi kalau diperparah dengan BAB biasanya rata-rata mengarah ke
hemoroid. Selain hemoroid banyak masih ada kayak kanker gitu. Itu juga ada benjolan dari anusnya keluar. Cuman memang kalau tenaga medis biasa sudah bisa membedakan dari bentukannya, biasanya berbeda gitu. Nggak semuanya itu hemoroid. Cuman kalau untuk bingung membedakannya secara awam, ya tadi kalau hemoroid benjolannya biasanya keluar atau enggak disertai darah kalau BAB. Patokannya di BAB-nya. Iya, patokan jadi di setiap BAB itu pasti keluar darah segar gitu, darah merah ya. Darahnya segar biasa, karena kalau di daerah-daerah anus, kalau ada hemoroid atau perdarahan, itu darahnya ke arah merah segar. Kalau yang hitam-hitam atau pucet atau kayak yang petis gitu, itu biasanya dari saluran cerna yang atas tuh, lambung gitu. Sehingga itu tuh. Jadi kalau misalnya untuk olahraga tertentu, terutama ini ya, yoga atau jalan kaki ya, sebetulnya bagus untuk jalan kaki ya, karena di situ kan melatih otot-otot dan pembuluh darah. Karena tadi dia bukan cuma dari pembesaran pembuluh darah atau dari ususnya, tapi ada juga fungsi-fungsi otot yang menopang di daerah situ, daerah perut gitu. Itu sangat berpengaruh. Jadi misalnya kalau dibawa olahraga, yoga, nah ini saya kurang tahu tentang yoga nih, gerakannya gimana aja nih. Apakah ada gerakan yang mengedan atau mengejan gitu ya? Yang penting adalah gerakan mengejan. Untuk mengejan itu yang dilarang, mengejan yang terlalu sering, apalagi yang terlalu berat. Kalau misalnya olahraga yang lain tidak banyak pengejanan di situ, ya nggak apa-apa, bagus, melancarkan aliran darah, lalu juga untuk otot-ototnya, terutama otot-otot di bagian dalam juga menopang. Kayaknya kalau yoga banyak melatih otot perut ya, Iya. kayaknya ya. Nah, saya nggak tahu tapi sama dokter punya pengalaman yoga, iya. Tahu gambaran kayak gimana. Tapi kayaknya, seharusnya bagus karena setahu saya itu banyak melatih otot perut juga di sana. Oke, Mas Ilham sudah dijelaskan oleh Dokter Jansen. Jadi kalau misalnya untuk olahraga tertentu, terutama ini ya, yoga atau jalan kaki ya, sebetulnya bagus untuk jalan kaki ya, karena di situ kan melatih otot-otot dan pembuluh darah. Karena tadi dia bukan cuma dari pembesaran pembuluh darah atau dari ususnya, tapi ada juga fungsi-fungsi otot yang menopang di daerah situ, daerah perut gitu. Itu sangat berpengaruh. Jadi misalnya kalau dibawa olahraga, yoga, nah ini saya kurang tahu tentang yoga nih, gerakannya gimana aja nih. Apakah ada gerakan yang mengedan atau mengejan gitu ya? Yang penting adalah gerakan mengejan. Untuk mengejan itu yang dilarang, mengejan yang terlalu sering, apalagi yang terlalu berat. Kalau misalnya olahraga yang lain tidak banyak pengejanan di situ, ya nggak apa-apa, bagus, melancarkan aliran darah, lalu juga untuk otot-ototnya, terutama otot-otot di bagian dalam juga menopang. Kayaknya kalau yoga banyak melatih otot perut ya, Iya. kayaknya ya. Nah, saya nggak tahu tapi sama dokter punya pengalaman yoga, iya. Tahu gambaran kayak gimana. Tapi kayaknya, seharusnya bagus karena setahu saya itu banyak melatih otot perut juga di sana. Nah, jadi memang kalau untuk alasan nggak mau dioperasi, kenapa? Ya memang mungkin yang paling banyak recovery-nya. Recovery-nya tadi repot, soalnya dia itu kan di daerah dubur, kotor. Memang kalau tiap hari dilewati kotoran ya pasti lebih lama. Sudah gesekan, higienitasnya juga kurang, lama prosesnya. Bahkan ada juga yang bisa jadi infeksi kalau higienitasnya kurang dijaga. Jadi setelah pasca operasi malah infeksi ada. Karena ya higienitas nomor 1 kalau sudah dioperasi. Nah, ini kalau misalnya proses recovery-nya cukup repot, ya tadi itu sih higienitas aja. Lalu kalau misalnya dia itu nggak dioperasi gimana nanti? Tadi jatuhnya ke komplikasi. Jadi kalau komplikasinya didiamkan kan, ya pertama mengganggu pasti tiap BAB gitu. Nanti tiap duduk lama kita kerja tuh kan mengganggu, masa tiap duduk gini pindah lagi kan nggak nyaman. Jadi ya memang sudah mengganggu kalau didiamkan, semakin lama dibiarkan mengganggu, bisa jatuh juga ke komplikasi. Tadi bisa abses. Nah, abses jatuhnya sepsis. Kalau sepsis tadi bahaya tuh, bisa mengancam nyawa tuh. Nah, kalau sudah abses itu recovery-nya lebih repot. Karena tadi ada kantong infeksi yang dikeluarkan nanahnya, itu sudah siap untuk infeksi berulang di situ. Itu kekambuhannya lebih tinggi daripada hemoroid. Itu recovery-nya lebih susah. Lebih susah lagi ya. Ya, lalu juga bisa ada. Ya. Bisa ada itu juga tadi yang perubahan struktur tuh. Nah, kalau sudah ada yang kayak fistula, fitura, tikus gitu ya. Itu kan tindakan lagi itu jatuhnya. Iya, malah makin repot ya, Dok. Iya, itu jadi itu. Mending kalau memang sudah disarankan untuk operasi ya, kalau bisa ya dioperasi aja ya, Dok ya, ditindak aja. Paling ya tinggal dijaga kebersihannya ya, Dok. Benar. Jadi memang recovery-nya higienitas yang penting. Iya, itu aja sih.